Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun. Hiyang murbeng alam Gusti Nu Masuci nutos ngarundaikeun urang sadayana seueuh Siliwangi sekeseler Pajajaran dina danget ieu nangtung mugia tepi ka Jucung nanjeurkeun bebeneran jeung kaadilan ngurus lembur nata kota Jawa Barat istimewa. Ajrih kapihatur da ieu teh judulna ge pan milang kala. Ari milang teh ngitung, ari kala teh waktu. Ceuk bahasa Indonesia nama ulang tahun. Hari jadi. Kulantaran kitu urang ngagem ajaran milang kalama nanjeurkeun ajaran karuhun ngarundaikeun carita sajarah sindang kasih jeung Nyi Ambet kasih. Oke. Mantak ge lamun urang Majalengka seueur dipika deudeuh, seueur dipika welas, seueur dipika asih payu kulantaran turunan Nyi Ambet kasih. Anu can payu mah ukur Haji Udin ti Pajajar. Kulantaran kitu ciri hiji daerah anu gaduh seueuh siwi Siliwangi sekeseler Pajajaran biasana anak incuna nalanjeur. Mantak ge ayeuna teh Indonesia teh nuju manggung teh urang Talaga, mantakeun ngaranna Talaga Manggung. Urang Talaga euker manggung. Lain ukur manggungna, da ai manggung mah kabeh ge bisa. Tapi nangtung jeung nangtunganana teu kabeh bisa. Ai ukur ngajabat mah kabeh ge bisa. Tapi ngajabat nanjeurkeun bebeneran jeung keadilan teu kabeh bisa. Kulantaran kitu ajrihna kalanceuk aing. Lanceuk aing anu ayeuna jadi jaksa agung lain ajrih kulantaran jabatanana. Tapi ajrih teh kulantaran luhung elmuna jemar pangabisana leber wawanena. Bisa mancala putra mancala putri nurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cai panuanian sita sekian ratus triliun sita hebat kakeun berarti boga akeman Majalengka. Jadi lain ukur ngajabat hungkul mah jeung naon ai mantak ngerakeun mah. Ari ieu mah lain mantak ngerakeun, mantak ajrih kakarek aya jaksa agung leber wawanen eueuh kasieun model ayeuna hebat keprok atuh. Atuh baheula mah kuring teh nyangka ieu ka jenderal teh sugan teh urang Banten. Ayeuna teh urang Majalengka. Ieu ge sarua leber wawanen. Saking kunyaahna ka kuring, nyalon gubernur ge mung dipilih pan baheula. Leres teu Pak? Lamun Pak TB jadi gubernur pasti 2 periode aing moal kabagean ayeuna. Kudu ngantri. Kulantaran Pak TB ngelehan harita kuring ge sarua ngelehan akhirna ayeuna kuring jadi gubernur ditangtungan ku Pak TB Hasanuddin. Hebat luar biasa jangkung gede deui wae. Nah ku kituna naon deui ka ajrih urang Majalengka ka ajrih naon aya Brigadir Jenderal Polisi Basajan sederhana kiceup nage jarang ngomong nage jarang tapi kawanina tandang jurit teu eleh ku saha wae oge nanjeur tepi ka ayeuna ieu Pak
Iya. Kuring mah apalna teh eta we boga kelompok bagong mogok cenah. Apalna baheula keur kuring jadi bupati, aya Kapolres, gawena teh nyeunan imah rakyat miskin. Pak Asep Guntur. Kunaon dipikasieun? Asepna mah biasa we, Gunturna nu bahaya. Pikasieun mun baheula mah ngawangunan imah rakyat miskin, ayeuna newakan jelema nu sarakah, nu ngabalukarkeun kemiskinan teu turun-turun. Gitu. Tapi Pak Bupati ulah legeg kulantaran aya Pak Jaksa Agung jeung aya Pak Asep Guntur anger we ari mimpin mah kudu bener. Malah kudu ngajagaan. Di dia aya urang Pak Jaksa Agung urang dieu, Pak Asep Guntur urang dieu, wayahna Pak Bupati jadi bupati puasa. Keprok. Cicing nu deukeut kudu ngajagaan, kudu ajrih kade. Ulah aya di dieu kajadian sing jarauh. Atuh salajengna ngaturkeun nuhun deui wae. Urang dieu teh lain ukur boga jenderal, aya jadi Panglima Korps Marinir urang dieu kan kamari 23 gugur anggotana di Cisarua urang dieu sahade urang dieu pengusaha. Nah ieu teh geus sagala boga engke sore kuring jam 4 amprok jeung kasau nyaritakeun kerta jati kerta can jati-jati boga aya deui wae disebuti wae kudu masang genteng ayeuna sa Indonesia unu beunghar sakedeung di urang Jatiwangi. Kabeh Majalengka nek nyarita di we dihareup di alun-alun aya tukang sorabi geulis urang Majalengka. Ari duda mah meunang geulis tukang sorabi teh geus beres lah geus asa kitu pidatona ya. Tadi dititah bahasa Sunda tuh da aing nyarita teh. Atuh salajengna nu sami linggih ka pihatur sadaya kuwu kabeh aya kuwu. Karunya kuwu teh geus mingkin kuru we. Sing semangat. Keun bae duit nurun ge. Nu penting mah makmur desana. Keprok. Camat aya camat. Lurah aya eselon 2 aya kabeh tunjangan kinerja geus naik encan boro-boro naik pan duitna ge turun. Sadaya nu sami linggih jajaran pimpinan DPRD dulur-dulur sim kuring ti DPRD Provinsi Jawa Barat haturan aduh ieu teh ngeunah di orang Majalengka mah alus nasibna teh boga anggota DPRD provinsi untung we. Aya Pak Untung, aya Pak Heri. Nah ieu nu sok galak ka aing baheula. Jeung Jaini Kang Jaini nuhun, kudu kritis. Aya ieu nu sok ngiriman we tangkal. Kang Tete nuhun, nuhun pisan. Kunaon ieu Majalengka ieu provinsi ayeuna melak tangkal teu eureun-eureun di Jawa Barat di Majalengka we binihna. Aing boga hutang ya ka mantan lurah di dieu 1,2 miliar melakalapa. Baleung harurang Majalengka teh. Janten Pak, saya sampaikan Pak Erik, salah satu problem di Jawa Barat itu rusaknya daerah-daerah hulu. Hulu sungai, kemudian daerah pegunungan. Kemudian selama ini selalu program reboisasinya mercusuar atau seremoni. Upacaranya habis 500 juta, nanamnya tidak ada jadi satupun karena dimakan kambing. Maka saya merubah bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, itu diantaranya adalah daerah-daerah pegunungan yang menjadi pusat peradaban sungai di Jawa Barat. Hari ini mulai di Kuningan, Ciremai, kemudian di Gunung Gede semuanya ditanemin, tapi yang nanamnya digaji selama 4 tahun. Jadi satu orang itu harus mengambat 2 hektar dengan upah 1,5 juta sampai 2,5
juta karena itu cara menyelesaikan kemiskinan dan cara menyelesaikan problem kerusakan hutan. Sehingga kita fokusnya bukan proyek reboisasi, tetapi adalah pengentaskan kemiskinan dengan jalan menanam pohon di puncak-puncak gunung dan di daerah resapan air. Kita akan terus menyelesaikan problem ini. Kemudian Pak Kajati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian semua yang hadir, ini anggota DPR RI sahabat saya, sejak lama, atur nuhun, juragan bola, nuhun pisan, bager pisan. Dina danget ieu teh pan urang sami-sami keur menekung kanu agung ngaberantang kanu maha kawasa mudasmedi hayang widi kunaon nyarita kieu. Ajaran Jawa disebutna papat kalima pancer sangkan paraning dumadi. Kadituna kanu kamaripatanana manunggaling kaula Gusti. Manajemen politikna manajemen politik kekuatan. Bentuk kejayaanana pakaran. Dijieuna tinu logam. Peradaban Sunda teh gaduh papat kalima pancer. Ari papa teh naon, ari papa teh opat, ai kalima naon, kalima jeung dirina naon cenah papat kalima pancer teh. Kita ke bahasa Indonesia biar semua orang ngerti. Apa itu papat kalima tunggal? Itu adalah sebuah sistem nilai di mana manusia itu terintegrasi secara paripurna antara aspek kebudayaan, aspek kebangsaan, dan aspek ketuhanan. Jadi nilai ajaran leluhur kita itu selalu mengajarkan 3 hal. 1, budaya. 2, bangsa. 3, tauhid, ketuhanan. Tidak dipisahkan, tidak sekuler. Maka apa unsurnya? Unsurnya itu adalah tanah, air, udara, matahari. Maka komponen itu bersenyawa dengan nyawanya manusia, maka dia membentuk yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Bahasa Sunda rawayan jati, bahasa Islam insan kamil. Karena manusia Indonesia seutuhnya rawayan jati, manusia Sunda ngahiji. Karena ngahiji maka dia manunggal. Maka pembangunan itu harus dimulai dengan bagaimana manusia memahami tanah, bagaimana dia memahami air, bagaimana memahami udara, dan bagaimana memahami matahari. Maka kerangka dasarnya itu harus dibangun tata ruang yang memadai. Tata ruang di Jabar itu dibuat beberapa tahun yang lalu telah menghilangkan 1-2 juta hektar kawasan hijau yang berpotensi menimbulkan guncangan bencana. Maka saya merubah tata ruangnya, dikembalikan kembali. Dikembalikan kembali pada apa? Pada jati diri. Apa itu jati diri dalam Sang Hyang Siksa Kandang? Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawah. Konsepsi ini sebenarnya konsepsi akademis yang sudah ada dalam prinsip-prinsip pembangunan orang Sunda. Sehingga corak pembangunannya apa? Corak pembangunannya adalah bambu. Maka perkakas orang Sunda itu bambu. Kujang itu bukan sarana berperang. Sunda tidak mengenal peperangan. Kujang itu sarana berpertanian. Nah, karena coraknya bambu, maka lahirlah rumah-rumah bambu. Karena lahirlah rumah bambu, maka apa yang terjadi dalam peradabannya, Sunda terbebas dari bencana. Karena peradabannya bambu. Nah, dalam konsep ini apa yang mesti dilakukan oleh Majalengka? Yang mesti dilakukan oleh Majalengka adalah 1, peradaban bambu menjadi satu nilai-nilai eksotrik. Bagi apa? Bagi pembangunan pedesaan. Bagaimana caranya? Daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah yang menjadi pusat sumber-sumber daya air,
pemerintah daerah segera membangun kampung-kampung yang memiliki nilai estetik pedesaan. Untuk apa? Agar mereka tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh menjadi manusia yang manunggal dengan alamnya, pajajar dengan alamnya, menjaga-jaga sumber air agar tetap bening. Melahirkan apa? Melahirkan sistem nilai di mana konsep pendidikan di sekolahnya harus melahirkan konsep pendidikan Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer, kaluhur sirungan, kahandap akaran. Maka konsep pendidikan yang berbasis lingkungan harus membentuk karakter manusia sehingga dia memahami di mana letak sumber airnya, siapa leluhurnya, apa pohon yang paling disakralkannya, bagaimana tata arsitekturnya, bagaimana menata lingkungannya. Maka kampung ini akan menjadi kampung-kampung eksklusif yang akan disadi orang dalam mengembangkan apa? Dunia kepariwisataan yang berbasis lingkungan. Dan ini tren dalam bisnis kepariwisataan. Anak-anaknya apa yang mesti dilakukan? Anak-anaknya belajar bahasa Inggris dengan baik, belajar tata boga, belajar fashion, kemudian belajar tata kelola dalam lingkungan rumahnya. Rumah-rumahnya mulai dipelopori minimal di sini bangun satu kampung saja dulu, rumahnya 3 kamar, 4 kamar, berbasis panggung, tetap mempertahankan kayu bakar. Maka ini yang disebut dengan homestay, kata istilah Pak Erik. Dan ini akan berkembang. Untuk apa? Mempertahankan orang desa tetap bangga pada desanya, tumbuh dan berkembang seiring dengan ekosistemnya. Ditambah lagi apa? Kebijakan pemerintah provinsi yang akan dan terus dikembangkan adalah pembangunan ekonomi fiskal berbasis lingkungan. Problem Indonesia itu apa? Problem Jawa Barat itu apa? Problem Jawa Barat itu adalah tumbuhnya industri di Kerawang, tumbuhnya industri di Purwakarta, tumbuhnya industri sekarang di Subang, sebentar lagi di Majalengka, tumbuh industri, angkanya semakin meningkat, pertumbuhannya semakin baik, tingkat pendapatan daerahnya makin tinggi, walaupun sudah mendapat penundaan pembayaran DBH. Kenapa itu terjadi? Karena pusat pertumbuhannya ada di sini. Problemnya apa? Dari itu adalah sumber-sumber air yang ada di gunung tidak mendapat keadilan fiskal. Karena sumber air tidak ada di gunung, tidak mendapat keadilan fiskal, akhirnya orang-orang gunung tidak bangga dengan gunungnya. Kenapa? Membangun kesengsaraan, melahirkan disparitas, kemiskinan terjadi di daerah pegunungan karena peredaran uangnya kurang, karena uangnya berputar di wilayah industri. Padahal industri di Rebana akan mati, industri di Subang akan mati, industri di Kerawang akan mati, industri di Cirebon akan mati, industri di Bekasi akan mati kalau sumber airnya kering yang berasal dari puncak-puncak gunung sebagai sumber peradaban. Maka hitungannya adalah daerah penghasil air, debitnya harus mulai dihitung. Daerah penghasil oksigen, debitnya harus dihitung. Sebagai apa? Keadilan fiskal. Sehingga nanti lemburnya tetap terurus, kotaknya tetap terjaga. Itu hal. Ini cara. Kalau tidak begini, apa yang akan terjadi? Kehancuran dari hulu gunung sampai bibir pantai. Kehancurannya apa? Semua orang merasa tidak mendapat keadilan fiskal. Distribusi uang tidak merata. Setiap orang mencari uang dalam setiap hari. Akhirnya kehancuran berlaku secara bersama-sama. Maka distribusi keadilan pembangunan adalah membangun keadilan fiskal sebagai solusi dalam pembangunan yang berkeadilan dengan spirit Pajajaran. Itu pertama. Yang kedua adalah menyongsong industrialisasi. Apa problem orang Jawa Barat? Saya pelajari, problem orang Jawa Barat dari dulu adalah sekolah tidak match dengan pertumbuhan industri. Kurikulumnya berjalan, teori-teori pendidikannya terlalu lama. Maka saya sudah hari ini mulai menerobos. Setiap ada investasi baru, maka harus MOU dengan Pemprov. Tidak ada lagi lamaran kerja manual. Tidak ada lagi orang harus nenteng lamaran, bikin SKCK dulu, kemudian baru diterima.
Saya logikanya terbalik. Sistemnya pakai nyari gawe, pakai sistem digital. Di digital nanti sudah diatur. Ini warga setempat, ini prioritasnya. Ini satu kecamatan, ini prioritasnya. Ini satu kabupaten, ini prioritasnya. Dan tidak boleh ada orang berkumpul. Ketika ada orang berkerumun, nanti ada titipan kepala desa, titipan bupati, titipan anggota dewan, terus ribut. Yang satu titipan Karang Taruna, yang satu titipan kepala desa, berkonflik dalam desanya, berdampak pada rekrutmen industri. Ini saya mulai atur. Kemudian industrinya MOU. Saya kemarin MOU dengan para investor Cina. MOU-nya bagaimana? Anda 2028 berapa yang Anda butuhkan? 3.000 karyawan. Oke, 3.000 karyawan, maka saya kumpulin SMK. Kelas 3 sudah saya masukin calon karyawan. Setelah itu dimagangkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah itu apa? Ketika nanti mereka buka, tidak ada lagi rekrutmen. Karena ini sudah bergerak menjadi pegawai yang sudah terlatih dan terdidik. Majalengka akan menghadapi industrialisasi. Problem Majalengka apa? Angka trafficking, korban perdagangan orang dari Majalengka sangat banyak. Caranya bagaimana? Sekarang dipetakan, minat dan bakatnya dibangun, diarahkan, industri harus segera dibangun. Kenapa? Tidak ada arti upah naik dalam setiap tahun kalau yang bekerjanya bukan orang daerah itu. Kenapa? Nanti terjadi disparitas. Disparitasnya apa? Yang satu UMK-nya sudah 6 juta. UMK 6 juta berdampak juga pada apa? Kenaikan harga di sekitar. Di sekitarnya penghasilan warganya masih kuli macul 30.000. Maka kemiskinan disparitasnya akan semakin jauh. Ini caranya melahirkan kelas menengah. Dan yang berikutnya adalah pilih anak-anak terbaik di setiap kabupaten kota yang punya visi. Angkat itu anak security, anak office boy, anak tukang masak, angkat mereka menjadi kelas menengah baru manajer. Saya dulu pernah menyekolahkan 300 anak dalam sekolah manajer, dan itu anak-anak kelas menengah bawah, anak office boy, ada tukang sapu dengan gaji rendah. Kemudian hari ini tumbuh menjadi kaum profesional. Bagaimana? Culture lingkungan kita sudah buruk. Mohon maaf. Kenapa? Jangan sekali-kali berharap anak-anak kita bisa besar tumbuh tinggal di lingkungan kampungnya hari ini. Sudah jelek. Tradisi merokok, balapan motor, pergaulan bebas. Sudah sampai kampung. Tidak ada jalan lain, pilihannya adalah di camp. Lewat sekolah Taruna Nusantara. Lewat sekolah-sekolah rakyat. Dan saya juga sekarang akan membuka sekolah mau. Melatih apa? Melatih anak-anak desa, profesional di bidangnya. Diatur, bangun jam berapa? Pakai sepatu bagaimana caranya, lipat baju gimana caranya, pasang dasi gimana caranya, nyemir sepatu gimana caranya, duduk gimana caranya, membungkuk gimana caranya. Itu harus diatur, dan mereka harus jarang pulang ke rumahnya, kulturnya jelek. Ini cara agar apa? Nanti pendidikan diploma 3, lahir kelas menengah baru, jadi manajer-manajer. Ini cara sehingga tata kelola keuangan pemerintah hari ini harus memiliki multiplier effect. Ini saya sangat ngitung ya, Win. Multiplier apa? Setiap rupiah belanja pemerintah harus menimbulkan dampak ekonomi bagi lingkungan. Harus menimbulkan dampak ekologi bagi lingkungan. Harus menimbulkan dampak kesejahteraan bagi masa depan. Kita nggak bisa lagi menyambut masa depan hanya dengan berwacana. Kita harus membangun dalam kerangka teknis. Maka APBD tidak hanya berbasis pada output. Kalau berbasis pada output justru itu paling gampang. Kenapa? Karena di APBD resiko pemeriksaan yang paling rendah adalah di belanja seremonial. Bikin seminar jarang diselidiki. Bikin simposium jarang diselidiki. Kumpul-kumpul jarang diselidiki. Bangun jalan yang sering diselidiki, bangun irigasi yang sering diselidiki, padahal multiplier efeknya itu lebih besar dibanding biaya rutin. Snack 1.000 habis pakai, barang habis pakai, jarang menjadi objek pemeriksaan. Sehingga dulu para birokrasi lebih memilih ini. Kenapa? Batikna ayak dipariksa tara. Benar nggak? Nah, kemudian saya tetap, namanya birokrat, saya coba menggeser seluruh belanja itu yang memiliki multiplier efek ekonomi dan investasi.
Apa itu? Infrastruktur. Infrastrukturnya harus bagaimana? Infrastrukturnya harus berkualitas, jangan asal. Kenapa? Malu kita sebagai bangsa, bangunan Belanda masih kokoh. Maunya bangunan menangin urang ngesrugrung era. Maka jalan berkualitas. Di jalan harus ada garisnya. Makanya beda jalan provinsi hari ini. Pinggir dengan pinggirnya kuning, tengahnya putih. Itu pasti jalan provinsi. Kemudian apa lagi? Drainasenya. Setelah itu apa lagi? Bangunan penunjang, pos pengawas keamanan, CCTV. Setelah itu apa lagi? Petugas kebersihan. Per kilometer jalan provinsi sekarang 1 petugas kebersihan dengan upah UMK rata-rata 4,2 juta. Untuk apa? Membangun multiplier efek ekonomi. Untuk apa? Agar orang bekerja mendapat upah yang layak. Ini cara. Nah setelah itu apa? Sungai. Infrastruktur jaringan air sungai. Danau, kata orang Sunda begini. Heg urang tenden dihandelem hieum gesan sampereun cag urang tunda dihanjuang siang gesan araeun paranti cokop bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka anu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancing ngasrasana anu rancage hatena futa-futu tigang ewu begawan sawidak lima nu hayang dilalakonkeun. Peradaban Sunda itu apa? Air, sungai, danau. Transportasinya sebenarnya air. Nah, Majalengka apa? Aliran sungainya saya lihat indah, bersih. Konsepsinya bagaimana? Konsen Pak Bupati, BBWS, PJT, PSDA ke sungai. Saya akan mengerahkan terus menambah angka belanja untuk pelebaran sungai dan pengerukan sungai serta pembersihan sungai. Setelah itu apa lagi? Kembangkan di sampingnya penataan bibir sungainya. Pasang lampu-lampu yang baik. Di Bekasi tahun ini kayaknya sudah bisa. Ide saya dengan wali kota terwujud, Kalimalang berubah menjadi tempat wisata hari ini. Saya minta nanti di Majalengka dengan aliran sungai yang besar itu juga bisa menjadi nanti ada rumah makan terapung, ada jet ski, kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kepariwisataan. Sungai, setelah sungai apa lagi? Nanti sawah. Sawahnya bagaimana? Ditata. Saung-saungnya dibikin yang baik. Galengan-galengannya ditata dengan baik. Kenapa? Ini adalah pusat. Lembur Pakuan, tempat kampung saya, kunjungannya hampir per bulan hampir 40.000 orang. Hanya apa? Orang hanya datang ke sawah, lihat saung, makan di sawah. Ini nilai. Untuk itu, maka terakhir saya katakan, itulah yang disebut dengan Sunda. Yaitu sebuah nilai peradaban yang mengajarkan tentang peradaban matahari dan peradaban bulan. Semuanya bersatu menjadi satu kesatuan nilai. Purnama saja kita melupakan. Padahal purnama bisa dibuat menjadi peringatan. Bagaimana bikin Pak Bupati satu desa. Desanya di pinggir gunung. Ketika purnama matinya listriknya dimatikan. Maka sinar purnamanya terang. Orang akan berbondong-bondong datang menjemput purnama. Dan bulan itu yang paling ditunggu. Terutama oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu suka gelisah kalau telat bulan. Nah itu ini. Nah ini orientasi sehingga dalam konsepsi ini pembangunan kepariwisataan itu adalah puncak. Puncak dari apa? Dari pembangunan infrastruktur, dari pembangunan ketuhutanan, dari birokrasi yang tertata. Pak Bupati bikin birokrasinya bajunya khas. Pada hari tertentu sehingga orang datang melihat birokrat. Kemudian dari kebersihan yang tertata dengan baik dan terkelola, serta etika masyarakat yang terbangun, sehingga Gemah Ripah Repeh Rapi, Jawa Barat istimewa, dan kemudian kalau di Majalengka langkung sae akan terwujud. Majalengka boga sagalana, boga gunung, boga walungan, boga industri, boga pusat industri pertahanan dalam negeri kesa kedendri, boga Kertajati, boga PAJA, boga deputi penindakan, boga menfora, boga pengusaha, boga komandan marinir, sagala aya, sagala nyampak. Bagea milangkala Majalengka, apanjang, apunjung, nanjung, dugika, jujung. Itulah penjelasan saya terakhir bahwa bagi orang Indonesia, bagi orang Sunda, bertuhan itu satu kesatuan.
jadi orang Indonesia sejati, maka dia menjadi insan yang sejati. Jadi insan yang sejati, jadi ihsan yang sejati, dia sudah menjadi orang Indonesia yang sejati. Jadi orang Sunda yang sejati. Karena nilainya sama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hapunten anu kasuhun bilih kalangkunganan. Luhur saur bahe care, neda agung cukup lumur, neda jembar pangampura. Cag. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salajengna dihaturanan ka sesepuh urang sadayana, tokoh nasional, pupuhu Kejaksaan Agung kanggo masihan beantara Pangjajab Milangkala Majalengka. Pra Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat. Katanya Bapak Aing, iya mah Adi Aing. Pak Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPR dan anggota DPR Kabupaten Majalengka, para pitwin Majalengka yang ada di luar Majalengka di tingkat tataran nasional, baik itu dari anggota DPR, ada Pak Erick Thohir, ada adik saya Asep Guntur, doakan sebentar lagi jadi deputi penindakan. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin hinayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, tentunya dengan penuh kebersamaan. Mari kita panjatkan puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Nama Suci Neparantos maparin paming pirang-pirang rahmat bimbingan karunia-Nya untuk kita semua, tentunya dalam rangka memperingati hari jadi ke-186 Kabupaten Majalengka. Sebenarnya ini adalah menjadi kegundahan saya. Kemudian saya bicara pada waktu itu dengan Bu Nina tentang dasar tahun kelahiran Majalengka. Kemudian Prof. Nina bincang-bincang dengan Pak TB Hasanuddin. Jujur aja, kalau titik tolaknya kepada Nyi Rambut Kasih adalah cerita masyarakat, bukan sejarah. Dan saya minta pada Prof. Nina pada waktu itu, coba yang betul-betul mendasar, ada jadikan suatu dasar kapan sebenarnya Majalengka lahir. Dan alhamdulillah dengan perjuangan hampir 2 tahun saya komunikasi dengan Bu Nina dan Pak TB Hasanuddin, hari ini kita peringati yang ke-186 Kabupaten Majalengka. Untuk itu mohon aplusnya. Dan tentunya hari jadi pengusung tema Manampak Sejarah, Bangun Kolaborasi dan Inovasi Menuju Majalengka Langkung Sae. Suatu memiliki makna yang dalam. Sejarah kita terus menjadi pondasi yang kokoh bagi langkah-langkah kita ke depan. Dan tentunya perayaan hari ini sangat terasa spesial dan bersejarah. Bukan hanya sekedar bertambahnya usia, melainkan sebuah momentum renungan napak tilas, khususnya di tanggal kelahiran Kabupaten Majalengka. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan 7 Juni sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka dengan peraturan daerah Kabupaten Majalengka 05 DP 013 PD 82. Setelah mengkajian akademis dan tentunya tadi saya sampaikan, jadilah
Majalengka hari ini berulang tahun. Kemudian banyak kajian-kajian akademis yang dilakukan oleh Prof. Nina dan kami diskusikan yang pada dasarnya bahwa itu adalah sangat mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan kenapa hari jadinya adalah tanggal 11 Februari ini. Saya memang tidak akan bicara banyak, tadi sudah dihabiskan oleh adik saya. Dari bawah sampai ke atas, dari kanan sampai kiri, yang terpasti adalah saya titip Majalengka. Saya tidak ingin, jangan berpikir kalau Jaksa Agungnya orang Majalengka, jangan dipikir lamun Deputi Penindakan orang Majalengka, lamun ayah orang Majalengka kurang mah dipanggelakeun heula ditewak lamun aya naon. Pada waktu saya diangkat jadi Jaksa Agung yang pertama, saya kumpulkan saudara-saudara. Saya peringatkan semua. Kalau saudara-saudara termasuk Pak TB, saya bilang, kalau melakukan suatu perbuatan pidana, saudara pun menjadi orang lain bagi saya. Dan saya itu lakukan. Saya lakukan dengan semua teman pun, kalau melakukan perbuatan pidana, saya tidak akan mengampuninya. Berapa menteri yang sudah saya kandangin, bukan itu. Yang saya inginkan adalah, ayo kita sama-sama membenahi diri negara ini. Kemudian dari mana sih kita memulainya? Membersihkan negara ini. Nggak usah muluk-muluk dengan teori. Jadilah pimpinan yang betul-betul bersih. Kalau pimpinannya, kalau bupatinya bersih, camatnya atau kepala dinasnya pun, saya yakin tidak akan berbuat apa-apa. Kenapa? Dia akan yakin tanpa beban seorang pimpinan itu menindak anak buahnya. Tapi kalau pimpinannya mungkin bupati, kepala dinasnya masih mau nerima duit, ya di bawah pimpinan itu maling, di bawahnya rampok. Artinya akan lebih melakukan perbuatan pidana dari pimpinannya. Banyak contoh yang telah kita lakukan. Contoh gampangnya aja. Kalau untuk satu jabatan, bupati tidak mau menerima duit, yang lain ke bawah tidak akan mau. Apalagi kalau harus nyogok. Seorang pegawai nyogok pimpinannya untuk satu jabatan, itu bukan dari gajinya pasti. Itu pasti dari duit yang di luar gajinya. Artinya, duit untuk nyogok pasti adalah hasil kerampok, hasil korupsi lagi. Dan itu akan bergulir terus. Yang saya harapkan adalah, ayo sama-sama kita memulainya, membersihkan diri dari korupsi. Karena pemberantasan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, bukan hanya tanggung jawab Jaksa Agung, bukan tanggung jawabnya Pak Asep sebagai Deputi Penindakan, tapi tanggung jawab kita semua. Jadilah contoh untuk keluarganya, jadilah contoh untuk anak buahnya, jadi contoh untuk lingkungannya. Dan ingat, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, misalnya seorang kepala dinas ditindak, apa efeknya itu sangat, dia akan malu dengan keluarganya. Anak-anaknya di sekolah dibulinya. Oh, pantas dia kemarin bawa mobil, karena itu paling duit korupsi. Anaknya akan malu, bahkan mungkin tidak akan sekolah. Yang tadinya menjadi kebanggaan mertua akan pupus seketika. Apalagi jadi kebanggaan keluarga. Maka saya ingin mengingatkan, tolonglah
kalau melakukan perbuatan yang bersifat korup, artinya akan membuat keluarga itu adalah malu semuanya. Kemudian KB udah dibeakeun. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ada beberapa kasus Asep di Majalengka, tapi sebelum saya sampaikan pada Kajarinya, saya tidak ingin hanya karena saya jadi Majalengka, Kajari tidak menindak entah itu siapapun. Jangan melihat saya dari mana, siapapun bagi saya, saudara saya pun bagi saya. Kalau melakukan perbuatan pidana, silahkan ambil Kajarinya, silahkan ambil KPK-nya. Sejak saya menjadi Jaksa Agung, saya bukan lagi milik keluarga, saya bukan lagi milik pribadi, tapi saya sudah serahkan semuanya untuk milik negara ini. Makanya alhamdulillah langkah-langkah yang saya lakukan tentu masyarakat akan menilainya. Itulah yang saya dapat berikan untuk Majalengka, untuk Indonesia, dan untuk negara ini. Saya ingin kita semakin baik. Presiden selalu mengeluh, dari APBN aja sekitar 30 sampai 35 kebocoran. Berapa triliun yang harus kita selamatkan? Sudah 250 triliun yang harus diselamatkan. Belum lagi kebocoran dari sumber daya alam. Makanya jangan heran kalau beberapa hari ini kami selalu pamer uang, bukan untuk pamer, tapi ingin mengingatkan bahwa banyak kebocoran-kebocoran yang harus kita tanggulangi, banyak yang harus kita benahi di negeri ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak terlalu banyak. Yang pasti yang saya menginginkan adalah Majalengka semakin maju, dan tentunya lagi saya ingin tidak ada yang dapat membuat saya malu. Oh, kampungnya Jaksa Agung ternyata penuh korupsi. Tidak ingin itu. Saya putra Jawa Barat, saya demikian juga. Saya selalu mendukung KDM. Saya selalu mengingatkan semua. Saya minta pada Kajati Jawa Barat juga untuk jangan ragu-ragu melakukan bersih-bersih di Majalengka. Dan mohon pada pemerintah daerah dan teman-teman di daerah, kami jangan jadikan momok, jangan dijadikan adalah sebagai penghalang untuk kegiatan. Kami didatangkan, dikirim ke daerah, dan tentunya adalah dalam rangka untuk mendukung pembangunan daerah. Kalau demikian juga, apabila Pak Gub, lamun aya jaksa nu nakal, untuk semua aja, tolong informasikan ke saya. Dalam bulan ini, saya sudah menindak Kajari 4-5 orang. Magetan, Sampang, Padang Lawas, Deli Serdang, kemudian satu lagi kasih di Garut, di Sukabumi. Saya copot karena saya lebih baik dicopot oleh saya sendiri daripada dicopot oleh saudara saya. Dan tentunya selamat ulang tahun. Kembali lagi sekali lagi ulang tahun. Semoga keberhasilan hari ini, keberhasilan yang kemarin dapat dilanjutkan. Saya tidak ingin ada memisahkan antara ini adalah pemerintahan zaman ini pemerintahan zaman ini adalah pemerintahan. Gimana pun juga Bupati hari ini adalah
menyerahkan, menerima dari bupati yang sebelumnya. Artinya bupati hari ini harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang lalu. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Demikian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.